Di tepi sungai yang tenang, terdengar suara melesat seperti kilat. Burung kecil yang menukik ke dalam air. Sekilas hanya terlihat bayangan, tapi itulah dia, sosok mungil penuh warna. Alcedo Atis, burung yang dikenal sebagai Raja Udang. Tapi apakah ia benar-benar raja? Dan kenapa namanya seperti itu? Mari kita bahas kisah menarik tentang makhluk yang luar biasa ini. Alcedo Atis adalah burung pemangsa kecil dari keluarga Alcedinidae, kelompok burung yang dikenal sebagai kingfisher atau burung raja udang. Dengan panjang tubuh hanya sekitar 16 cm dan berat sekitar 30-40 gram. Burung ini tampak mungil, tapi menyimpan banyak keajaiban. Nama Alcedo Atis berasal dari bahasa Latin. Alcedo berarti burung raja udang, dan Atis mengacu pada seorang perempuan cantik dalam mitologi Yunani. Jadi, sejak awal burung ini sudah dikaitkan dengan kecantikan. Meskipun bernama Raja Udang, burung ini bukan udang dan tidak berkerabat dengan udang sama sekali. Nama itu diberikan karena kebiasaan uniknya, yakni menangkap ikan kecil dan krustasea di perairan yang dangkal, termasuk udang kecil air tawar. Karena keahliannya menyelam dan memburu di air, ia dijuluki kingfisher dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan sebagai Raja Udang di banyak bahasa lain, termasuk Indonesia. Jangan tertipu oleh tubuh mungilnya. Alcedo Atis bisa terbang dengan kecepatan hingga 40 km per jam dan memiliki teknik menyelam yang luar biasa presisi. Dari ketinggian sekitar 1-2 meter di atas air, dia bisa menukik lurus dengan cepat, seperti anak panas yang diluncurkan. Dalam hitungan kurang dari 0,5 detik, mangsa kecil seperti ikan kecil atau udang sudah berada di paruhnya. Kecepatannya bisa disamakan dengan ular menyerang mangsa, cepat dan mematikan. Struktur tubuh Alcedo Atis benar-benar dirancang untuk efisiensi. Dengan tubuh aerodinamis, paruh panjang dan runcing, dan bulu yang sangat halus, burung ini bisa menembus air tanpa percikan yang besar. Bagian dalam tubuhnya juga sangat menakjubkan. Ia memiliki tulang tengkorak yang diperkuat untuk menahan benturan saat menyelam, serta penglihatan binokular yang sangat tajam, bahkan mampu memperkirakan refraksi cahaya di air.
Warna pada tubuh Alcedo Atthis bukan hanya untuk keindahan. Bulu biru metaliknya tampak menyala di bawah sinar matahari karena struktur mikroskopis bulu yang membiaskan cahaya, bukan pigmen. Ini membantu mereka berkamuflase di antara refleksi air dan langit biru, sekaligus menarik pasangan saat musim kawin. Alcedo Atthis tersebar luas dari Eropa, Asia, hingga Afrika Utara. Mereka biasanya ditemukan di tepi sungai, danau kecil, atau saluran irigasi yang jernih. Terdapat 7 subspesies yang diakui, masing-masing menyesuaikan diri dengan kondisi lokal. Misalnya, yang di Jepang dan Asia Tenggara cenderung lebih kecil dan cerah warnanya. Alcedo Atthis pertama kali dijelaskan secara ilmiah oleh Kurt Linnaeus pada tahun 1758. Spesimen awalnya berasal dari wilayah Eropa. Klasifikasi ilmiah Alcedo Atthis terdiri dari kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Coraciformes, famili Alcedinidae, genus Alcedo, dan spesies Alcedo Atthis. Sebagai bagian dari ordo Coraciformes, burung ini masih satu ordo dengan burung raja udang lainnya, roller dan bee-eater. Alcedo Atthis berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem air tawar. Dengan memakan ikan kecil dan serangga air, mereka membantu mengontrol populasi mangsa dan menunjukkan kualitas lingkungan air. Keberadaan burung ini menjadi indikator alami dari air yang bersih. Jika mereka menghilang, kemungkinan besar ada polusi atau kerusakan habitat. Meski tidak tergolong terancam punah secara global, Alcedo Atthis menghadapi berbagai ancaman lokal seperti pencemaran air, hilangnya habitat tepian sungai, gangguan manusia, dan pembangunan. Dalam beberapa dekade terakhir, populasi mereka menurun secara drastis di daerah urban. Maka dari itu, pelestarian sungai, pohon-pohon di pinggiran air, dan kualitas air bersih adalah kunci menyelamatkan mereka. Sobat naturalis, di dunia yang makin bising dan cepat, ada sosok kecil yang tetap setia menyelam di sungai jernih. Dia bukan raja dengan mahkota, tapi gerakannya memukau seperti dewa air. Ia adalah pengingat bahwa keindahan sejati tidak selalu besar dan megah. Kadang justru hadir dalam kilatan biru di tepian alam. Mari kita menjaga sungai dan merawat alam
serta menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Mungkin suatu hari kamu akan melihat si raja udang melesat seperti anak panah di antara pantulan langit. Terima kasih telah setia menonton video ini sampai akhir dan bisa mengenal lebih dekat tentang Raja Udang atau Alceroatis ini. Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi dan untuk teman-teman semua. Salam alam, salam naturalis.